akan melanjutkan pembelajaran yang cukup rumit untuk hari ini tentang jenis-jenis percakapan pada televisi digital. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir siapa? Alvin, dan Andi. Sekarang sebelum mengawali pembelajaran ini, saya minta bantuan ketua kelas atau mungkin kalau ada di kelasnya sesi agama untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silakan. Yang berikutnya terakhir doa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan aktivitas pembelajaran hari ini. Setelah sebelumnya kita sudah sedikit masuk ke materi tentang televisi digital. Saya akan evaluasi atau refleksi kembali tentang pembelajaran sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan televisi digital tersebut? Ada yang masih ingat? Siaran televisi itu ada dua ya, ada televisi analog, ada televisi digital. Itu berkaitan dengan siarannya. Kalau dengan kemaki layarnya ada layar tabung, ada LED, ada LCD, dan teknologi terbaru. Untuk TV digital itu sendiri apa yang maksud dengan TV digital? Ada yang masih ingat? TV digital, kan sekarang sudah populer karena TV analog sudah dihilangkan ya oleh pemerintah. Ya, kita sekarang kalau mau mendapat siaran televisi itu cuma ada dua cara, menggunakan TV satelit atau menggunakan TV terrestrial yang biasa kita kenal dengan antena. Ya, kalau yang di rumahnya TV-nya masih TV tabung berarti harus beli set. Kalau TV-nya sudah TV digital berarti tinggal colokkan antena ke TV digital tersebut lalu lakukan pencarian. Jadi TV digital itu apa? Aduh, ini gimana? Coba. Rizky, coba Rizky. Rizky, coba. TV digital itu apa? Aduh, nih, mengantuk. Oke, ini kayaknya belum kembali sepenuhnya karena jam berapa. Marilah kita berdiri semuanya. Kita tepuk semuanya. Berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Kita akan melakukan tepuk 5R. Ya. Nanti saya yang membantu, kalian yang bertepuk. Kalau satu kali berarti tepuknya satu kali, lalu ucapkan kata-kata yang ada di bawahnya. Coba. Kita awali ya. Tepuk 5R. Belum. Di instruksinya belum ada tepuk. Tepuk 5R. Belum konsentrasi. Tepuk 5R. 1. Tepuk ringkas. Baca. 2. Tepuk rapi. 3. Tepuk resik. 4. Tepuk rawat. 5. Tepuk rajin. 6. Tepuk tangan buat pikirannya masih di mana-mana ya, bisa kembali. Sekarang kita fokus ke pembelajaran hari ini bahwa kita akan masuk ke jenis-jenis kerusakan pada televisi digital.
digital. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita ingatkan kembali kesepakatan yang sudah menjadi keyakinan buat kita kelas 12 TAP ya. Ini ada 10 poin. Yang pertama terkait tanggung jawab dan disiplin. Ya. Yang kedua kerjasama dan kolaborasi. Ketiga sikap positif dan hormat. Keempat inisiatif dan kreativitas. Yang kelima sampai ke 10 ini terkait poin 5R ya. Bahwa harus di lab ini harus efisiensi ruangan dan alat, menata dengan teratur, menjaga kebersihan, memelihara alat dan fasilitas, konsisten dalam melakukan perawatan dan kebersihan, kedisiplinan dalam penggunaan teknologi. Jadi di sini boleh menggunakan teknologi berupa bantuan handphone dan lain sebagainya jika dibutuhkan dalam pembelajaran, asal disiplin dalam penggunaannya. Jangan sampai itu membuat konsentrasi menjadi buyar karena kalian tergoda oleh sosial media yang dinotifikasi ya, seperti WA, mungkin Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini HP boleh digunakan, tapi untuk pembelajaran. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita sudah melakukan asesmen. Ya, kalian kemarin sudah melakukan tes awal gitu ya untuk bisa melanjutkan pembelajaran ini. Ada beberapa hal ini ya yang bisa saya simpulkan dari tes awal kemarin yang dari nilai nanti saya tunjukkannya ya nilainya. Ini kesimpulannya dari tes awal ini ada 6. Yang pertama, sebagian peserta didik sudah memahami prinsip kerja TV digital. Tapi setelah saya tanya tadi ternyata lupa lagi apa itu TV digital ya. Oke, kemudian kedua, sebagian peserta perlu mengulang konsep tentang komponen elektronik dasar. Kemudian ketiga, tertarik mempelajari teknik diagnostik kerusakan TV digital. Diagnostik itu apa? Ya, bisa. 4. Tertarik pada kegiatan praktek perbaikan dan diagnostik. Kemudian 5. Ini berkaitan dengan cara belajar kalian, visual dan kinestetik. Kemudian 6. Belajar kolaboratif dan diskusi kelompok. Jadi di antara kalian ada yang sukanya membaca, menulis, dan ada yang sukanya yang langsung bekerja saja. Kita lanjutkan mengenai apa sih yang akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Ini gitu ya, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan dari televisi digital yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu menganalisis penyebab kerusakan berdasarkan gejala yang muncul pada TV digital dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menentukan langkah awal untuk menangani kerusakan TV digital dengan tepat. Lanjut ya, ini sebelum kita melanjutkan ke hal yang pokok, ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Coba. Ada 3 pertanyaan yang harus Anda jawab. Pertanyaan pertama, ini, apa saja jenis kerusakan yang paling sering terjadi pada TV analog? Tombol apa? Siapa yang bicara buat saya? Samsul. Oke, Samsul. Bagaimana? Tombol apa? Tombol volume. Yang lain bagaimana menanggapi jawaban Samsul? Jangan menanggapi seperti itu. Maksudnya benar atau salah? Pernyataannya kembali dilengkapi. Benar atau salah? Pernyataan Samsul? Kamu bawa volume sering rusak? Oke. Kita kasih aplaus untuk saudara Samsul yang sudah menjawab dan saudara Didi yang sudah melengkapi. Tepuk tangan. Atau ada yang lain? Ini belum banyak. Belum. Baru 1 banyak kok. Coba satu lagi. Ya, siapa tadi? Apa? Lagi? Satu lagi coba. Jadi kerusakan yang paling sering terjadi.
layar blank sering ya. Oke, ada yang lain? Atau kita cukup dulu aja ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kerusakan terjadi pada perangkat keras atau perangkat non TV? Kalau tadi TV blank, karena canggah TV-nya blank, tapi ada suara ya. Itu kira-kira perangkat keras atau perangkat lunak yang besar? Perangkat keras. Bagian apa kira-kira? Bagian blok LCD atau di belakangnya. Oke, yang lain setuju? Oke. Mungkin ada yang menambahkan, Saudara Widoyo? Tidak ada. Setuju ya? Terima kasih. Kita kasih applause buat Fikri. Terima kasih dari harusnya ketika teman-teman ada yang mencoba mengucapkan tanggapannya, kalau dikira benar kita kasih applause gitu ya sebagai penghargaan, karena sudah semua di antara kita berani untuk berbicara. Tapi saya harapkan semuanya berani untuk berbicara ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa penting untuk melakukan diagnosis sebelum melakukan perbaikan? Apa? Fikri lagi, ada yang lain? Bagaimana? Bagaimana, ada pendapat lain? Ada. Ini kelompok sebelah sana. Kata Fikri untuk menjawab pertanyaan ketiga adalah supaya mencegah kerusakan yang lebih parah. Betul? Betul ya. Tapi kenapa? Kalau kita asal kemarin biasanya kan di antara kita ini nih, ketika saya kasih project ada kerusakan ini belum juga di setel langsung bongkar yang tadinya rusak. Apa? Jadi nambah rusak. Oke. Mudah-mudahan pertanyaan ini nanti dengan kegiatan harian kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini bisa terjawab. Oke, kita lanjutkan. Coba amati dulu beberapa tayangan berikut. Halo guys, balik ke channel. Jangan lupa ya guys, ini klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke guys, kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai sistem kerja sebuah LCD TV, LED, dan plasma baru. Yang dua ini saya akan menjelaskan pada dasarnya sistem kerja LED. Karena LED sama LCD sama yang guys, cuma hanya beda di sistem penerangannya saja. Di sini langsung saja kita masuk untuk memahami sistem kerja sejak belum pada sistem kerja LCD-nya ya. Di sini saya telah menampilkan beberapa skematik atau sistem blok. Di sini terdapat power supply guys. Power supply itu seperti power, di mana fungsi power ini yaitu untuk menyalurkan tegangan supply kepada setiap komponennya. Jadi di sini pertama kali tegangan itu akan keluar di posisi standby, di mana tegangan 3,5 sebagai tegangan standby guys. Dan setelah itu, apabila masuk tegangan standby dari ketahuan main, apabila di sini sensor remote-nya kita on-kan, maka gerbang akan mengirimkan sinyal power ke. Oke, saya hentikan dulu video ini, nanti dilanjutkan di dalam pembelajaran kelompoknya. Video ini membahas tentang blok diagram pada televisi digital, dalam hal ini LCD, LCD atau plasma ya. Sini semua ya. B1, kemudian B2, kelompok B2. Ini B2, B3. Oke. B3, B4. Tidak ada ya. Kelompok C ya, kelompok C. Nah, coba diamati, dibaca dulu LKPD-nya apa yang harus kelompok Anda selesaikan. Saya akan kasih contoh beberapa. Tolong TV yang sebelah sana di saudara Teddy dinyalakan TV yang sebelah sana. Ini contoh kerusakan TV menampilkan gambar. Ya, gambarnya ada, tapi ada garis vertikal, ada juga yang horizontal sebagian atas. Ini kira-kira kerusakannya apa? Kalau ini mati sama sekali, tidak ada indikator, tidak nyala indikatornya, mati sama sekali. Tapi kita jangan menyerah. Wah, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Karena tugasnya orang teknik adalah yang pertama apa? Merawat supaya
barang-barang elektronik tidak cepat rusak. Dan pada akhirnya barang elektronik pasti rusak. Rusak itu bisa karena apa saja? Karena sering dipakai, karena jarang dipakai, atau karena kelebihan pemakaian. Oke, ini contoh TV yang pertama. Bagaimana gejalanya? Oke, gambar bergaris. Oke, kira-kira nanti ini tugasnya siapa nih? Di LKPD yang mana yang ada? Ini kira-kira kelompok tugasnya kelompok mana nih? Kelompok A. Coba dibacakan. Tugas kelompok A adalah menganalisis jenis kerusakan TV yang memiliki gejala gambar ada, tetapi ada garis vertikal dan horizontal. Suara bagus nih. Ya, suara bagus. Ini jangan fokus ke acaranya ya, ke hal yang akan kita perbaiki. Kira-kira ini apa supaya sering kembali nih, tidak ada garis seperti ini. Karena kalau dibiarkan ini lama-lama gelap semua. Ya. Kalau dibiarkan ini akan gelap semua. Ya. Oke, ini gejala pertama. Sebelah sini mati total, yang sebelah sana coba dihidupkan. Ada dihidupkan? Gejalanya apa itu? Coba gejalanya apa itu? Oh, LCD-nya itu ya, LED-nya ya, panel pecah ini, panel pecah ya. Sebenarnya itu gampang-gampang susah. Gampangnya cuma ganti panel, susahnya mahal. Ya. Susahnya mahal. Kalau yang ini gampang-gampang susah juga. Apa? Ganti bagian apa kira-kira? Nanti dianalisis di kelompoknya. Silakan Anda berdiskusi dalam kelompoknya, mungkin menyelesaikan tugas masing-masing. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk disampaikan ke Bapak. Jangan sampai buntu di dalam pekerjaan kelompok. Ya, bertanya itu bisa ke Bapak, bisa sama teman, kemudian bisa juga kalian menggunakan perangkat handphone yang kalian punya. Tapi ingat, kesepakatan kita handphone hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Silakan dimulai pekerjaannya. Oke, silakan dimulai pekerjaannya. Saudara kelompok C apa tugasnya? Apa? Menjelaskan. Membuat apa? Proyeknya apa? Nanti produknya apa? Membuat video tentang bagaimana cara. Oke, silakan. Tim yang mana yang Anda akan analisis dan perbaiki? Yang mana timnya? Oke, silakan ambil ke tempat kerjanya, persiapkan alat seperti apa saja yang diperlukan. Obeng, ya, terus apometer, siapkan. Silakan. Yang lain perlu mengumpulkan atau hanya menganalisis? Menganalisis. Silakan cari dari berbagai sumber. Mungkin kalau sekarang populer tuh apa istilahnya? Cek GPT, boleh. Kenapa tidak ya? Silakan cek GPT, mau Google, mau YouTube, silakan. Nanti tuliskan aja di sana ya, ada bagian kosong ya. Nanti jangan lupa dikasih nama, kelompok berapa, anggotanya siapa, jawabannya bisa menggunakan lembar ya kosong. Jangan lupa juga dicari kelompok yang mana. Misalkan kelompok A, kelompok hari ini ya tadi, kelompok A1, kelompok A2 gitu ya. Silakan. Ini berat sebelah, boleh pindah ke sini sebagian ini. Ya boleh, silakan. Gunakan kertas atau lembaran kertas ya. Baiknya kelompok C adalah membuat video tentang bagian dari TV digital. Ini TV digitalnya tulis LCD atau LCD? Kira-kira tebakan Anda bagaimana tentang perbaikan TV LCD ini? Kira-kira sudah tahu? Harganya berapa? Nanti kan kalau dalam hal sebenarnya kita harus menjelaskan kepada klien. Jangan sampai kita sudah memperbaiki tapi klien mundur. Jadi kita yang rugi gitu ya. Kita sebelum memperbaiki juga kalau nanti
ke klien harus dibicarakan dulu tentang kemungkinan biaya yang harus dibayarkan oleh klien. Oke, hati-hati ya, hati-hati. Di situ ada kunci mekanik. Oke, kelompok yang lain silahkan dikerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Untuk kelompok A itu menganalisis jenis kerusakan TV yang ini. Ya. Tapi ini tidak usah dulu dibongkar lah. Nah, ini tidak usah dulu dibongkar, cukup dianalisis kira-kira kerusakannya bagian mana. Tadi kan sudah mengenal ya blok diagram TV tadi ya, yang akan dijelaskan oleh kelompok B ya. Bisa berkolaborasi dengan kelompok B juga boleh. Kelompok B mengerjakan tugasnya membuat blok diagram TV kita, kelompok A menjelaskan analisisnya. Bisa saling berkolaborasi ini. Tadi dari blok diagram ada apa aja? Ada power supply, ada bagian mainboard, ada bagian backbone. Ini kerusakannya kira-kira di bagian mana? Ya silahkan. Ya, ikon itu apa? Bagaimana cara menyelesaikannya ikon ini? Terus karena kita orientasinya nanti bisnis, harus tahu harga ikon itu berapa. Atau mungkin bisa diakali dari sendiri tanpa mengganti blok. Sekarang blok diagram dulu kan ya, harus paham blok diagram dulu. Ini di blok mana besar? Dari blok itu kan gede lagi. Power supply juga kan ada bagian regulator, ada bagian switching, ada bagian apa. Sekarang tahu bloknya dulu. Minimalnya itu, maksimalnya sampai yang terkecil. Siap-siap. Harus ada yang mempresentasikan nanti perwakilan A, B, dan C ya. Kalau C mungkin bisa saja langsung nanti berupa demonstrasi menjelaskan ke teman-teman bagian apa yang ada di dalamnya. Kelompok C sudah siap? Belum terbuka? Belum terbuka? Ya ada kabel-kabel yang masih oke, sudah ya. Itu kabel yang ini untuk kabel apa? Kabel yang ini kabel apa? Ini yang dipisahkan dengan mainboard. Ini kabel power supply-nya ya untuk AC. Coba diamati dulu nanti untuk bisa menjelaskan bagian apa saja. Sini. Power supply-nya nyatu ya, ini ya. Menyatu dengan mainboard yang lain. Mainboard-nya apa aja? Ada bagian apa aja? Aisyah ini itu mainboard di bagian kamar. Bagian tuner gimana? Bagian tuner itu bagian tuner itu dilihatnya ini ya. Terus nah nanti untuk mengikat panelnya lepas ini dulu ya, lepas ini dulu berarti. Ini bagian apa? Ada backlight ya di sini? Ada yang disebut backlight ya? Ada yang disebut backlight-nya? Kan kalau backlight-nya mati, gambar itu
Backline yang mana yang disebut backline? Atau ada di dalam atau ada di sini? Nanti cari tahu dulu ya. Kalau sudah siap, nanti presentasikan tentang bagian-bagian titik yang Anda kerjakan. Kalau perlu, nanti perwakilan kelompok ini mendokumentasikan hasil analisis atau diagnosisnya. Karena tugasnya adalah membuat video, ya. Divideokan ya. Nanti siapa yang membuat, singkat aja lah, cukup maksimal 5 menit. Kalau bisa kurang. Ini kelompok yang sedang membuat. Kita masuk ke sesi presentasi. Oke, lanjut. Bagaimana? Switch on. Di sini ada bagian switch on atau off ya. Ya, Switch on off ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan TV. oke, kemudian mau menjelaskan kemana lagi? Orang main rod Ke mainboard. Mainboard ini terdiri dari dari sonar, terus ada juga power supply. tuh beda tuh. Oh tidak, ada toner pak yang bisa menyambungkan ke antena. Mau menyambungkan ke Antena. antena. Jadi fungsinya tuner itu untuk Untuk menghubung yang tun itu apa? mengatur, Mengatur apa? mengatur besar kecilnya. Mengatur ini yang dari antena itu apa? Oh signal. Oke, mengatur sinyal atau sinyal itu membawa apa? Membawa apa itu program Siaran atau sinyal? Oke, lanjut, bagus. Dan dari mainboard juga akan dicampurkan dulu di mixer pak. Di mixer, Ya. ada di sini. Ada pak. Ada mixernya. Fungsi mixer untuk apa? Untuk menggabungkan semua audio yang diterima ataupun video dan untuk disiarkan ke televisi pak. Oh, jadi supaya tidak terpisah-pisah. Ya. Itu kan tadinya ada yang namanya demodulator ya di dalamnya. Masih terpisah suara-suara, gambar-gambar. Ya, Tapi betul. supaya tampil di layar TV bareng, gitu. Maka di mixer oleh mixer. Oke, lanjut. Lah. Lalu ada power supply juga pak sebagai power untuk mainboard. Oke, power supply. Ya, dan yang inverternya juga masuk ke power supply Nah, fungsi inverter itu apa? untuk apa? Mengubah gelombang itu pak, Gelombang apa? gelombang sinyal Oke. Lanjut. ke power supply. Terus? Lanjut. Lalu dari mainboard juga ada speaker. Speaker. Dan itu Nanti sebelum speaker ada bagian apa di sini di mainboard? ada bagian untuk sebagai untuk audio juga, Belum audio. Lebih spesifik. amplifier. Terus? Sudah? Ada yang perlu dijelaskan lagi? Itu bagian apa ini? Itu panel CTR ya pak. Panel CTR artinya apa? Sebagai kontrol itu pak. Sebagai apa? Untuk apa ini? Untuk mengontrol Mengontrol apa? siaran, Nah, siaran bu. tampilan pak. Tampilan yang ada di layar. Tepuk tangan, terima kasih. Ini yang berbicara tadi, yang mempresentasikan saya baru dengar Fikri. Ya. Nanti di pergantian ya teman-teman yang lain, Chandra, Najril, karena kemampuan berkomunikasi itu sangat penting nanti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ada orang pintar tapi tidak bisa mengkomunikasikan kepintarannya, jadinya dia tidak menghasilkan apapun. Ya, nanti di yang lainnya ya dalam kesempatan lainnya nanti siapa Randy, Chandra, Najril gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap kelompok C sudah dipilih. Kan kami dari kelompok A2 dengan tugas untuk menganalisis tantangan kita dan bergaris. Nah, nama saya Nabi Rahmana. Saya Rizky Jaya. Saya
Oke, jadi kemungkinan misalkan terjadi pada kita ini Ya, diperkeras suaranya tolong. yang pertama adalah kemungkinan ada komponen backlight serta juga ikon atau kabel yang menunjukkan Ekran dan layar panel. ya. Lanjut. Terus membacakan saja. Coba. Komponen yang kemungkinan besar mengalami Komponen yang kemungkinan besar mengalami kerusakan adalah ikon. Jadi ikon. Panjangannya adalah line kontrol. Untuk apa? Mengatur waktu kalau dibahasakan Indonesia ya. Fungsinya secara definisi itu tadi ya, secara fungsi aslinya kalau dalam komponen itu dikoneksi untuk mengatur tampilan pada panel LCD atau LED. Oke, lanjut. Jadi kerusakan pada ikon. Karena jika ada kerusakan pada ikon board ini bisa menyebabkan gambar tidak tampil dengan baik seperti ada garis vertikal maupun horizontal. Suara yang keluar masih terbilang sangat berfungsi baik. Selain gejala ini, ada nggak gejala lain yang disebabkan kerusakan pada ikon? Ada nggak? Ini kan gejalanya bergaris begini, atau ada gejala lain yang ditampilkan dari kerusakan ikon? Atau teman-teman yang lain? Tadi yang sama kelompoknya kelompok A, yang lain coba berkomentar. Ya, Ada mungkin Pak. apa? Coba. Kalau ini kan jawaban berdasarkan realita ini ya, bahwa kerusakan ikon akan menyebabkan gambar bergaris. Kerusakan ikon yang lain, contohnya bisa operating terus juga ada sering ikon sering letak di dekat bagian belakang yang bisa mengalami bukan tidak ya. Selain gejala ini masih sedikit ya goresannya. Ini lama-lama kalau dibiarkan dia melebar, akhirnya gelap semua ya, gelap semua. Suaranya masih bagus jelas tapi gelap semua. Kalau layar gelap kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan TV. Mau pencet remote, mau pencet menu, mau pencet apa itu sudah tidak ada. Oke, itu ya. Ini untuk permasalahan ini sudah clear, sudah diselesaikan oleh kelompok A. Ada jawaban lain yang belum dijelaskan? dapat untuk langkah-langkah Bagaimana? Coba langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagaimana, Agus? Ini oke, jadi jangan asal ganti tekon aja, tapi barangkali cuma kabel. Kabel yang korosi dibersihkan dulu mungkin pakai apa pembersih karat. Apa namanya? Kontak. Oke, lanjut. Masih ada jawaban yang perlu ditambahkan? Sudah, kelompok lain menanggapi yang sama kelompok A1, A3. Kelompok A1, A3 sama? Bahasa sama. Ada yang lain jawabannya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silakan kembali ke tempatnya, tepuk tangan untuk kelompok A2. Silakan kelompok perwakilan yang terakhir untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusinya.
Oke, sekarang presentasi terakhir dari perwakilan kelompok C. Silakan. Ini TV Polytron dengan keadaan panel pecah ya. Oh, tapi yang lainnya masih bagus, suaranya masih bagus, mainboardnya masih bagus. Karena ini kejadiannya pas baru beli, dulu praktek sama prakteknya mau ngomongkan TV, tujuannya menganalisis atau mengidentifikasi bagian-bagian TV. Tapi ketika membongkar panel, anak-anak ada ceroboh. Apa? Di atas meja masih ada entah obeng entah apa. Dibalikan bagian panelnya, tak langsung pecah. Padahal baru satu hari. Tapi nggak masalah. Kalian, karena di sekolah ini butuh TV rusak untuk kita perbaiki. Ya. Silakan lanjutkan kelompok C untuk mempresentasikan. Ini bagian apa? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri kelompok C. Saya akan bantu. Silakan. Jangan dengarkan suara-suara yang aneh. Jangan dengarkan suara-suara yang aneh. Silakan. Jadi kami kelompok C akan menjelaskan bagian proses TV. Ya, bagian TV dari TV Polytron 24 inch seri tertentu. Oke. Yang saya tunjukkan di sini, saya jelaskan ini bagian. Kalau tadi yang dijelaskan oleh kelompok B itu kan bagiannya terpisah ya. Bagian mainboard, bagian PSU, ada bagian ikon di bawahnya. Kalau ini bagaimana? Ada bagian apa saja di dalamnya? Oke, ini dalam satu mainboard ini terdiri dari berbagai fungsi ya. Kalau tadi kan yang lain terpisah ya. Mainboard, PSU, ikon, ada umumnya seperti itu. Kalau ini di dalam ini ada apa aja? Ini bagian apa? Ini bagian power supply. Terus bagian apa lagi? Ini bagian apa? Ini bagian apa? Ini nanti ke antena. Ya, ke antena. Ini bagian apa di sini? Untuk milik siaran nanti. Ini masuk ke siaran ini apa? Tur. Nah, ini bagian apa ini? Coba lihat jack di depannya. Coba lihat di jack di depannya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan jacknya itu. Mungkin di sini ada bagian power supply, ada bagian tuner, ada bagian apa lagi? Pengolah video juga ya. Ini pengolah video ya. Di jack apa ini? PGA. Berarti di sini pengolah video. Kalau amplifiernya ada di mana? Di main mode ini atau terpisah? Coba lihat. Ini tidak terlihat tuh. Speaker di mana speaker ya? Oh, ada di main mode ya. Ini bagian yang terhubung ke speaker nih. Ini, di sini ada bagian apa? Amplifier. Fungsinya untuk bisa menghasilkan suara di. Ini bagian apa? Ini terlihat bagian apa ini? Ini buat apa ini? Apa namanya? Nah, ini bagian penerima remote ya. Apa namanya? Sensor apa di sini? Infrared. Ini presentasinya di kelompok C ini. Kalau prakteknya bagus ya. Karena tadi kecenderungan kinestetik dan visual, tapi audionya susah dikeluarkan ya. Oke, nggak masalah. Nanti belajar lagi berkomunikasinya ya. Tapi saya nilai, saya hargai kelompok ini. Memang kelemahannya adalah dalam berkomunikasi, tapi sudah baik dalam praktiknya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali videonya. Tapi kalau di dalam membuat video lancar loh suaranya nih. Kenapa untuk presentasi susah?
Ya. Nah ini di video ada suaranya, cuman bercampur dengan suara noise dari luar, termasuk interferensi dengan suara saya. Saya mungkin presentasinya tadi kurang begitu baik, tapi kalau hasil videonya sudah begitu baik nih, suaranya jelas, sudah Anda jelaskan dengan jelas. Tapi karena presentasi sudah 14 tadi saya nilai masih kurang. Belajar berkomunikasi dengan baik, terutama di depan umum ya. Oke, terima kasih. Kegiatan diskusi kita hari ini sudah selesai. Kita kembali ke bagian sesi akhir, yaitu belum berdoa. Saya bagian sesi akhir. Ya, silakan pegang laptopnya, HP-nya. Ya, pegang HP-nya. Saya akan evaluasi, harus diselesaikan dalam 5 menit. Soalnya akan saya share di grup kelas ini. Sudah siap semuanya? Silakan buka perangkat WA grup kelas ini. Saya sudah share soal, ada 20 soal yang harus diselesaikan dengan cepat. Tidak susah, tidak berupa hitungan. Dimulai dari sekarang, silakan ya, dimulai dari sekarang. Awas jangan nyontek. Oh, udah bisa nyontek, soalnya ini soalnya diacak ya, silakan. Ada, silakan. Tinggal diklik linknya. Coba. Sinyalnya itu ya, sinyalnya belum ini ya. Coba saya kirim lagi. Kita cek dulu sinyalnya mungkin. Coba lihat di grup atap 12, 2425. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya karena ini soalnya gampang lah. Ya, silakan. Bagi yang memperhatikan tadi teman-teman yang presentasi mungkin sudah bisa menjawab secara langsung. Karena ini kuisis, dikasih waktu satu soal itu satu menit maksimal ya. Anda belum selesai mikir juga sudah langsung berganti. Jadi 1 menit untuk 20 soal berarti total tidak 1 menit sih, cuma 10 detik ya, 10 detik untuk 1 soal. Berarti semua bisa selesai dengan dalam waktu 20 detik. Pilihan ganda aja, silakan. Nanti Anda bisa langsung melihat hasilnya. Ini baterainya low, saya tidak tampilkan dulu di sini. Soalnya suka ribut kalau di kuisis ya, karena melihat peperangan antar teman. Oh, Najril sudah selesai ya, silahkan. Sebentar ya, tunggu Najril ya, kita nanti refleksi dulu ke pelajaran ini. Randy juga selesai. Terus ada Randy sudah selesai juga nih, Alika sudah ya. Silahkan yang lainnya selesaikan. Ini siapa si Opel? Opel siapa? Ini si Opel? Ini pakai nama asli ya. Jangan pakai nama samaran. Biasanya ini kalau saya memberikan kuisis suka membuat nama samaran. Jadi saya nanti berusaha untuk masukkan ke lembar penilaiannya. Ini Opel ya. Opel. Oh, kayaknya ini sudah hampir selesai semuanya. Nur Harisma sudah, tuh, ya. Agus mana ini? Riza atau Sukmara nih? Ini sudah, Randy sudah. Wah, dapat skor ini katanya 1.200. Sakla juga sudah. Oke, udah semuanya sudah selesai. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan.
Kemudian untuk hari ini sebelum kita tutup ya, coba di antara Anda semua ada perwakilan yang harus merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini terkait pembelajaran hari ini. Hal-hal yang mungkin menarik atau pesan-pesan silahkan Anda sampaikan sebelum masuk ke sesi penutupan. Siapa? Asal lagi. Siapa? Silahkan berani. Rizky, Fikri, silahkan. Silahkan. Oke. Ini pengalamannya nonton Doraemon yang gambarnya terpecah, bagaimana? Oke. Silahkan. Silahkan. Silahkan perwakilan. Ayo. Perwakilan tadi sudah cukup bagus tuh ditarik dari kelompoknya A2 ya, dan kelompoknya tadi ini yang berapa ini? Atau kelompok lain yang tadi tidak presentasi silahkan. Sekarang saya. Oke, silahkan. Kira-kira biar nggak lama, cepat. Pengalamannya aja. Oh, ternyata saya tahu gambar TV seperti ini masih bisa dikurung atau apa, silahkan. Yang kamu rasakan terkait pembelajaran hari ini? Hah? Mau duduk silahkan, nggak masalah. Jadi pembelajaran hari ini yang saya rasakan ya Pak. Ya. Awalnya saya mengira kalau ada bagian yang satu harus diganti, misal bagian keyboardnya tadi Pak. Itu ya per blok, gitu ya ganti aja. Belum tentu tapi ya. Tapi saya kan betul Pak, Gitu ya. bahwa bisa jadi hanya konektornya saja yang longgar ataupun Ya, mungkin fleksibel gitu ya. fleksibel. Kabel fleksibelnya. Terus? Tadi juga membaca beberapa literatur, katanya bisa jadi virusnya yang rusak Pak. Itu bisa jadi. Tepuk tangan buat Rizky. Betul. Itulah gunanya diagnosis pada kerusakan, tidak asal bukan. Yang kalian lakukan dan sering kalian lakukan ketika saya kasih tugas perbaikan adalah membongkar. Padahal belum tentu dibongkar. Gitu. Kita harus analisis dulu. Ya, kerusakannya hardware atau software. Kalau hardware ya perlu bongkar. Kalau software tidak perlu. Terkadang mungkin settingan remote yang bermasalah. Kalau software ya. Kalau permasalahannya software, ini mungkin saja remote. Kita kembalikan aja ke setelan pabrik. Kalau dikembalikan ke setelan pabrik masih bermasalah, ya berarti masalahnya di software, di hardware, ya. Udah di reset pabrik, ya. Kemudian masih tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan besar kerusakannya adalah di bagian hardware yang harus ada yang kita ganti. Ya, baiklah. Pertemuan kali ini sudah masuk ke sesi terakhir. Tadi di antara Ananda 12 THP sudah ada yang merefleksikan dengan baik. Dan ingat, pembelajaran hari ini tidak cukup diselesaikan di sekolah saja. Silahkan cari kasus-kasus yang lain yang ada di sekitar kalian. Cari jawabannya, kalau bisa atasi dan perbaiki. Ya, oke, ya. Oke, kita tutup saja karena kalau tadi dibuka oleh ketua kelas, sekarang pun kita tutup oleh ketua kelas. Kegiatan hari ini saya kembalikan ke ketua kelas. Silakan. Siap. Sudah rapi. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.